Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan taklim kita, kitab At-Tuhfatus Tsaniyah, sekarang halaman 19. Halaman 19 yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata, pengarang kitab Al-Ajurmiyah berkata, babul i'rabi, bab menerangkan i'rab. Kalau qala berarti pengarang kitab Al-Ajurmiyah. Kalau wa aqulu saya berkata, yang dimaksud adalah pengarang kitab At-Tuhfatus Tsaniyah. Pengarangnya aqulu. Iya, qala itu pengarang kitab Al-Ajurmiyah yang berkata. Kalau aqulu pengarang kitab At-Tuhfatus Tsaniyah. Ya, aqulu saya berkata. Maksudnya pengarang kitab At-Tuhfatus Tsaniyah yang merupakan penjelasan atau syarah dari Al-Ajurmiyah. Babul i'rabi, bab menerangkan i'rab. Al-i'rabu, i'rab huwa adalah, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata. Taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata. Taghyiru itu perubahan, awakhiri jamak dari akhir. Akhir jamaknya awakhir. Al-kalimi jamak dari kalimah, kata-kata, akhir-akhir kata-kata. Jadi perubahan akhir kata. Likhtilafil awamili, karena berbedanya amil. Likhtilafil awamili, karena berbedanya amil. Awamil jamak dari kata amil. Ad-dakhilati, yang masuk. Ad-dakhilati, yang masuk. Alaiha, kepada kata tersebut. Alaiha, kepada kata tersebut. Lafzon, perubahannya lafzon. Lafzon secara lafaznya, au takdiron atau kira-kiranya. Lafzon secara lafaznya, au takdiron atau kira-kiranya. Jadi perubahannya lafaznya atau kira-kiranya saja. Kalau perubahannya itu lafzon, lafaznya, maka kelihatan. Kalau takdiron, kira-kiranya saja, maka tidak kelihatan. Contohnya lafzon adalah Muhammadun, bisa menjadi Muhammadan, bisa menjadi Muhammadin. Dari dun dan din itu kelihatan. Tapi kalau itu namanya lafzon, lafaznya. Kalau takdiron, contohnya adalah ja'al fata. Al-fatanya rofa, rofanya nggak kelihatan, itu namanya takdiron. Ro'aitul fata, fatanya nasab tapi tidak kelihatan. Marortu bil fata, al-fatanya jer tapi tidak kelihatan kasrohnya, itu namanya takdiron, kira-kiranya saja. Wa aqulu, dan saya berkata, pengarang kitab At-Tuhfatus Tsaniyah berkata, al-i'rabu lahu maknayani. I'rab itu memiliki dua arti. I'rab itu memiliki dua arti. Ahaduhuma lughawiyun
wal akharu istilahiyun. Ahaduhuma yang pertama adalah lughawiyun, arti bahasa. Lughawiyun arti bahasa, wal akharu yang akhir, yang berikutnya, wal akharu yang kedua atau yang lain, istilahiyun makna istilahi, arti istilah, arti bahasa dan arti istilah. I'rab memiliki dua arti bahasa dan arti istilah. Amma maknahu, adapun artinya i'rab, fil lughati menurut bahasa, fahuwa maka adalah, arti i'rab menurut bahasa adalah al-izharu menampakkan, al-izharu menampakkan, wal ibanatu dan menjelaskan. Menampakkan dan menjelaskan itu namanya i'rab menurut bahasa. Taqulu kamu berkata, atau ada suatu perkataan. Taqulu kamu berkata, a'rabtu amma fi nafsi. A'rabtu amma fi nafsi. A'rabtu saya menampakkan, amma tentang apa-apa, fi nafsi yang ada di dalam diriku. A'rabtu saya menampakkan, amma tentang apa-apa, fi nafsi yang ada dalam diriku. Iza abantahu, iza abantahu jika kamu menjelaskannya. Iza abantahu jika kamu menjelaskannya, wa azhartahu dan menampakkannya, wa azhartahu dan menampakkannya, yaitu adalah makna i'rab menurut bahasa, menampakkan dan menjelaskan. Selanjutnya, wa amma maknahu fil istilahi, adapun makna i'rab menurut istilah maka adalah, fahuwa maka adalah, ma zakarahul muallifu biqaulihi, apa-apa yang telah disebutkan oleh pengarang kitab dengan perkataannya. Ma apa-apa zakarahu yang telah disebutkan al muallifu oleh pengarang kitab Jurmiyah, biqaulihi dengan perkataannya yang berbunyi taghyiru awakhiril kalimi ila akhirih, perubahan akhir kata ila akhirih sampai akhir, sampai au takdiron. Ya, taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdzon au takdiron, itu makna i'rab menurut istilah, perubahan akhir kata karena berbedanya amil yang masuk pada kata itu, perubahannya secara lafaznya atau kira-kiranya. Nah, itu menurut istilah seperti yang dijelaskan oleh pengarang kitab Al-Ajurmiyah, yaitu taghyiru awakhiril kalim sampai akhir. Nah, menurut bahasa artinya izhar dan ibanah, menampakkan dan menjelaskan. Ya, sekarang penjelasan tentang taghyiru awakhiril kalim sampai akhir itu artinya apa? Wal maksudu, yang dimaksud, min dari redaksi taghyiri awakhiril kalim. Jadi arti taghyiri awakhiril kalim itu apa? Yang dimaksud dari redaksi taghyiri awakhiril kalim, perubahan akhir kata, adalah
taghyiru ahwali awakhiril kalimi, perubahan keadaan akhir kata. Jadi perubahan akhir kata maksudnya perubahan keadaan akhir kata. Wala yuqalu, tidak masuk akal. Wala yuqalu, tidak masuk akal. Ayu roda, yang dimaksud taghyiru nafsil awakhiri, perubahan diri akhir kata. Ya, bedanya ada kata diri. Tidak masuk akal jika yang dimaksudnya adalah perubahan diri akhir kata. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyaru, karena sesungguhnya diri akhir kata, karena sesungguhnya diri akhir kata la yataghayyaru, tidak berubah. Karena sesungguhnya diri akhir kata tidak berubah. Wa taghyiru ahwali awakhiril kalimati, dan perubahan keadaan akhir kata. Wa taghyiru ahwali awakhiril kalimati, dan perubahan akhir kata adalah ibaratun, ungkapan, antahawuliha, dari berubahnya kata itu, antahawuliha, dari berubahnya kata itu, minar raf'i, dari rafa, ilan nasbi, kepada nasab, awil jarri, atau kepada jar. Jadi yang dimaksud i'rab adalah perubahan keadaan. Keadaannya dari rafa ke nasab lalu ke jar, bukan keadaan diri kata tersebut, bukan keadaan akhir diri kata tersebut. Hakikotan au hukman, hakikatnya atau hukumnya saja. Hakikotan au hukman, hakikatnya atau hukumnya saja. Hakikotan itu artinya lafzon, hukman itu artinya takdiron. Berubah hakikatnya berarti kelihatan. Iya, berarti kelihatan. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Hukman, hukumnya saja. Fata, al-fata, al-fata, itu hukman. Hukumnya rofa, hukumnya nasab, hukumnya jar. Ja al-fata, al-fata rofa. Ro'aitul fata, al-fata nasab. Marortu bil fata, al-fata jar. Itu namanya hukman, hukumnya saja. Ya. Wa yakunu hadzat tahwilu bisababi taghyiril awamili. Perubahan ini disebabkan berubahnya amil. Perubahan ini disebabkan dari berubahnya amil. Jadi perubahan ini disebabkan berubahnya amil. Min amilin, dari amil, yaqtadir raf'a, yang mengharuskan nasab, yang mengharuskan rafa, yaqtadir raf'a, yang mengharuskan rafa, alal fa'iliyati, karena sebagai fa'il, alal fa'iliyati, karena sebagai fa'il, au nahwiha, atau contohnya atau contoh lainnya. Au nahwiha, atau contoh lainnya. Contoh lainnya misalkan mubtada, misalkan isim kana, itu namanya rofa semua. Contoh kedudukan rofa itu fa'il atau lainnya. Ila, kepada. Akhara, yang lain. Yaqtadi, yang mengharuskan. Kepada yang lain, yaqtadi, yang mengharuskan. An-nasba, nasab.
alal maf'uliyati karena sebagai maf'ul, alal maf'uliyati karena sebagai maf'ul, au nahwiha atau contoh lainnya. Atau contoh lainnya berarti yang mewajibkan nasab, misalkan isim inna, khobar kana, itu namanya au nahwiha sebagai maf'ul atau lainnya, atau contoh lainnya, wahalum majarron dan seterusnya. Ya baik, titik. Jadi kesimpulannya adalah perubahan akhir kata adalah perubahan keadaan akhir kata, bukan keadaan akhir diri kata itu sendiri. Ya, diri kata itu sendiri tidak berubah. Contohnya Muhammadun, mim ha mim dal, itunya nggak berubah. Maka itu bukan diri akhir kata, tetapi keadaannya. Misalkan al-muslimu, muslimu, mim sin lam mim, itu nggak berubah. Lalu yang berubahnya al-muslimuna, lalu waw nun ya nun, itu menunjukkan keadaan akhir kata, bukan keadaan akhir diri kata tersebut. Nah, perubahan itu disebabkan amil yang masuk pada kata itu. Amil yang mewajibkan rofa, maka kata itu dibaca rofa. Ada amil yang mewajibkan nasab, maka kata itu dibaca nasab. Ada amil yang mewajibkan jer, maka kata itu dibaca jer. Masalan, contohnya, idza qulta, jika kamu berkata, hadara Muhammadun, kata hadara Muhammadun, kalimat hadara Muhammadun, hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir. Fa Muhammadun, maka kata Muhammadun marfu'un dibaca rofa, li'annahu karena kata Muhammadun ma'mulun adalah ma'mul yang terdampak, ma'mulun yang terdampak, terkena perlakuan, terkena perbuatan. Li'amilin kepada amil, li'amilin untuk amil, yaqtadi yang mengharuskan, ar-raf'a rofa, alal fa'iliyati karena sebagai fa'il. Ya, jadi yang terdampak adalah yang terkena dampak perbuatan. Iya, dampak perbuatan. Yang melakukan dampak perbuatan itu namanya amil. Yang mengharuskan rofa itu amil. Yang terdampak namanya ma'mul. Wa hadzal amilu huwa hadara. Amil ini adalah hadara. Amil ini adalah kata hadoro. Jadi yang menyebabkan Muhammadun dibaca Muhammadun adalah amil. Amil itu namanya hadoro. Muhammadun itu yang terdampak perbuatan. Nah, itu namanya ma'mul. Makmulnya Muhammad. Iya, amilnya hadoro. Iya, makmulnya Muhammad, amilnya hadoro. Fa in qulta, jika kamu berkata kalimat Ro'aitu Muhammadan, kalimat Ro'aitu Muhammadan, taghayyara halu akhiri Muhammadin, taghayyara maka berubah, halu akhiri Muhammadin keadaan akhir kata Muhammad. Jadi Ro'aitu Muhammadan, jika kamu berkata ro'aitu Muhammadan, maka berubah keadaan akhir kata Muhammad ilan nasbi kepada nasab. Jadi tadinya Muhammadun menjadi Muhammadan. Li taghayyuril amili, karena berubahnya amil, bi amilin akhara dengan amil yang lain. Karena berubahnya amil dengan amil yang lain, yaqtadin nasba yang mengharuskan nasab,
yaqtadin nasba yang mengharuskan nasab, wa huwa ra'aitu yaitu kata ra'aitu. Nah, kata ra'aitu itu mengharuskan kata Muhammadan dibaca nasab karena sebagai maf'ul bih, maka kata Muhammadan yang terdampak pekerjaan disebut ma'mul. Ra'aitu adalah amil. Fa idza qulta, maka jika kamu berkata hazzaitu bi Muhammadin, saya membagi dengan Muhammad, taghayyara maka berubah, halu akhiri keadaan akhir kata Muhammad, ilal jarri kepada jar, litaghayyuril amili karena berubahnya amil, bi amilin akhara dengan amil yang lain, yaqtadil jarra yang mengharuskan jar, wa huwal ba'u yaitu huruf ba. Jadi dari Muhammadan diawali dengan ba, bi Muhammadin berubah. Muhammadin itu ma'mul yang terdampak pekerjaan, ba itu amil yang menyebabkan perubahan. Nah, itu amilnya adalah ba, huruf jar yaitu ba. Selanjutnya, wa idza ta'ammalta jika kamu merenungkan fi hadzihil amsilati di dalam contoh-contoh ini, zoharo laka maka nampak bagimu, anna akhirul kalimati bahwa akhir kata, huwaddalu yaitu huruf dal, min Muhammadin dari kata Muhammad, lam yataghayyar tidak berubah. Jadi huruf dalnya tidak berubah jadi ya, tidak berubah jadi ba, tidak berubah jadi ta. Huruf dalnya tidak berubah. Yang berubah itu fathah, kasroh, domahnya, begitu. Huruf dalnya tidak berubah, akhir katanya tidak berubah. Berarti yang berubah adalah keadaan akhir kata, bukan diri akhir kata, begitu. Wa annal ladzi taghayyara sesungguhnya yang berubah, huwa adalah ahwalu akhiriha keadaan akhir kata Muhammad. Fa innaka maka sesungguhnya tarahu kamu melihatnya marfu'an dibaca rofa, fil misalil awwali pada contoh pertama, hadara Muhammadun contoh pertama, wa mansuban dan dibaca nasab, fil misalis sani pada contoh kedua. Ya, pada contoh kedua apa tadi? Ra'aitu Muhammadan. Wa majruron dan dibaca jar, fil misalis salisi pada contoh ketiga, yaitu hazzaitu bi Muhammadin. Jadi kesimpulannya, perubahan akhir kata adalah perubahan keadaan akhir kata, bukan perubahan diri akhir kata.
karena diri akhir kata tidak mungkin berubah, yaitu contohnya huruf dal dari Muhammadun, dalnya tidak berubah, yang berubah adalah dun dan din, dalnya tetap. Menunjukkan bahwa perubahan keadaan akhir kata dari rofa ke nasab ke jer, kalau itu isim adalah dari rofa ke nasab ke jer tadi isim, kalau fiil rofa nasab jazm. Ya, selanjutnya wa hadzat taghyiru min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri. Wa hadzat taghyiru, perubahan ini, min halatir raf'i, dari keadaan rofa, ila halatin nasbi, kepada keadaan nasab, ila halatil jarri, kepada keadaan jar. Wa huwal i'rabu, ini adalah i'rab, indal muallifi, menurut pengarang kitab ini, menurut pengarang kitab ini. Jadi dari rofa ke nasab ke jar dalam contoh ini, inilah yang disebut dengan i'rab menurut pengarang kitab Al-Ajurmiyah. Waman, dan orang, zahaba, yang mengikuti, mazhabahu, pendapatnya. Ya, waman zahaba mazhabahu, dan orang yang mengikuti pendapat mu'allif, pengarang kitab ini. Wa hadhil harakatus salasatu, harokat yang tiga ini, allati hiya raf'u wan nasbu wal jarru, yang dia itu adalah rofa, nasab dan jar, hiya adalah alamatun, tanda, wa amaratun, tanda juga. Alamah dan amarah artinya sama-sama tanda. Alal i'rabi, atas i'rab. Jadi harokat harokat domah tanda rofa, harokat nasab, harokat fathah tanda nasab, harokat kasroh tanda jar, itu namanya tanda i'rab. Satu alenia lagi. Wa mislul ismi fi dzalika, seperti isim di dalam contoh-contoh itu, al fi'lul mudhari'u, begitu juga fi'il mudhari. Wa mithlul ismi fi dzalika, seperti isim di dalam contoh-contoh tersebut di atas itu, al fi'lul mudhari'u, begitu juga fi'il mudhari. Ya, tapi bedanya kalau fi'il rofa, nasab, jazm, tapi sama perubahannya. Falau kulta, maka jika kamu berkata, kalimat yusafiru Ibrahimu, kalimat yusafiru Ibrahimu, Ibrahim sedang berpergian, Ibrahim sedang berpergian. Fayusafiru, maka kata yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un, adalah fi'il mudhari yang dibaca rofa, litajarrudihi, karena sunyinya fi'il mudhari itu, min amilin, dari amil, yaqtadi nasbahu, yang mengharuskan nasabnya, sunyi dari amil yang mengharuskan nasab, au amilin, atau sunyi dari amil, yaqtadi jazmahu, yang mengharuskan nasab, yang mengharuskan jazmnya. Jadi sunyi dari amil nasab, sunyi dari amil jazm, maka dibaca rofa. Jadi
Mengapa yusafiru dibaca rofa? Karena sunyi dari amil yang menasobkan, sunyi dari amil yang menjazmkan. Itulah penyebab rofanya. Jadi tajarrudihi min amili rof'in wa amili jazmin. Ya, itu penyebab rofa. Sunyi itu artinya ini satu. Tidak ada yang menasobkan, tidak ada yang menjazmkan. Iya. Fa idza qulta, maka jika kamu berkata lan yusafiro Ibrahimu, kalimat lan yusafiru, lam yusafiro Ibrahimu, Ibrahim tidak akan berpergian, Ibrahim tidak akan berpergian. Taghayyara, maka berubah, halu yusafiru, halu yusafiru, keadaan kata yusafiru, minar rof'i, dari rofa, ilan nasbi, kepada nasob. Bukan lagi yusafiru tetapi yusafiro. Litaghayyuril amili, karena berubahnya amil, bi amilin, dengan amil, akhara, yang lain. Karena berubahnya amil dengan amil yang lain, yaqtadi nasbahu, yang mengharuskan nasobnya, yang mengharuskan nasobnya. Wa huwa lan, yaitu kata lan, wa huwa lan, yaitu huruf lan. Fa idza qulta, maka jika kamu berkata lam yusafir Ibrahimu, Ibrahim tidak berpergian, taghayyara, maka berubah, taghayyara, maka berubah, halu yusafiru, keadaan yusafiru, minar raf'i awin nasbi, dari rofa atau nasab, ilal jazmi, kepada jazm. Litaghayyuril amili, karena berubahnya amil, bi amilin, dengan amil, akhar, yang lain, yaqtadi jazmahu, yang mengharuskan jazmnya, wa huwa lam, yaitu kata lam. Ya, jadi untuk yusafiru itu fiil, contoh fiil mudhari, perubahannya dari rofa kepada nasab kepada jazm. Yusafiru dibaca rofa karena tidak ada amil yang menasobkan dan menjazmkan. Lalu yusafiro dibaca nasab karena ada lan, amil yang menasobkan. Lalu yusafir dibaca jazm karena ada amil yang menjazmkan, yaitu lam. Jadi dari yusafiru, yusafiro, yusafir, itu disebut i'rab, itu disebut i'rab. Huruf akhirnya tidak berubah, ro-nya tidak berubah. Karena ro-nya tidak berubah, maka perubahannya bukan perubahan diri kata, tetapi perubahan keadaan akhir kata. Demikian penjelasan tentang at-tuhfatus saniyah kali ini. Insya Allah akan dilanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita lanjut ke an-nahul wadih.